Kalau kita sudah disukai Allah, apa yang bakal terjadi? Yang jelas yang terjadi adalah hidup ini yang paling mahal apa? Bahagia. Namanya hayatan thayyibah. Jadi kalau kita sudah disukai Allah, maka Allah akan menurunkan sakinah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Jadi kita akan jadi orang yang tenang, enak. Itu mahal deh, tidak bisa dibeli ketenangan itu. Walau rumah megah, harta melimpah, mobil mewah, penampilan indah, sama sekali tidak bisa membeli ketenangan, karena tenangnya hati itu cuma satu jalurnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, orang yang takwa itu adalah orang yang paling banyak ingat Allah. Jadi kalau orang takwa itu cirinya adalah banyak sekali ingat Allah. Makanya dia beruntung. Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kenapa orang takwa jadi banyak ingat? Ciri orang takwa itu banyak sekali ingat Allahnya. Alladzina salah wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Karena ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Siapakah orang yang berakal? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah, berdiri, duduk, berbaring, segala keadaan, karena manusia kondisinya cuma tiga itu, berdiri, duduk, berbaring. Ingat Allah terus. Nah, sedangkan ingat Allah bukan hanya mengucap, tapi betul-betul sampai yakin semuanya ini milik Allah. Allah menyaksikan segala-galanya. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Yakin, jadi setiap ngobrol yakin Allah mendengar. Pergi kemanapun yakin Allah mengetahui. Lihat apapun yakin semuanya milik Allah. Oleh karena itu orang-orang yang takwa itu cirinya adalah orang yang tenang karena selalu ingat kepada Allah dan patuh. Makanya kunci takwa ada dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Makin kuat iman, makin bertakwa kalau terwujud dalam amal soleh. Amal soleh syaratnya ada berapa? Dua. Satu, niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya ittiba kepada Rasul. Jadi begitu sajalah. Hidup pada muter-muternya cuma sekitar itu. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Bahagia itu cuma dua. Iman dan amal soleh. Orang yang kuat iman dan beramal soleh disebut ahli takwa. Penampakannya seperti apa? Penampakannya berakhlakul karimah. Jadi seperti apa sih santri orang yang takwa ini? Cirinya akhlaknya berakhlakul karimah. Mulia akhlaknya. Orang bertakwa mesti nampak penampakannya akhlaknya. Nah, kalau kita Ramadan ini sukses, berarti kita akan bahagia, akhlak kita jadi mulia. Nah, begini ya santri, karena ini baru pertama kali, sebaiknya tidak ada gerakan yang tidak diperlukan. Sepakat? Karena setiap gerakan yang sia-sia itu tidak diperlukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kalau ingin tahu siapa orang yang paling berkualitas Islamnya, dia akan meninggalkan perbuatan, perkataan sia-sia. Ya, ingat ciri orang yang bakal jadi penghuni surga Firdaus, surat Al-Mu'minun,
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi kalau ingin tahu orang yang bekal sukses adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, fokus. Lalu apalagi keuntungan jadi ahli takwa? Yang jelas, selain kita menjadi hidupnya sangat tenang, adalah kita akan ditolong oleh Allah menghadapi persoalan apapun hidup ini. Coba surat At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Allah tahu semua masalah kita, tahu persis. Bahkan apapun yang belum terjadi, yang sudah terjadi, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfah. Allah tahu segala-galanya. Persoalan yang akan kita hadapi juga Allah tahu. Oleh karena itulah orang-orang yang bertakwa itu nggak takut oleh masalah. Karena setiap masalah terjadi dengan izin Allah, setiap masalah ada dalam kekuasaan Allah, dan setiap masalah hanya bisa beres kalau ditolong oleh Allah. Jadi jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan takut, nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu kita tidak ditolong Allah, pasti repot. Dulu tanah di sini murah waktu kita beli, ya. Sekarang bisa 10 kali lipat. Waduh, tanah mahal. Mahal itu kalau tidak punya uang. Kalau Allah kasih, nggak pakai uang juga kebeli. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah-mudah saja. Jadi Ramadan ini membuat kita bisa jadi ahli takwa. Artinya urusan-urusan hidup kita bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Hidup ini ringan dan berat itu bukan oleh masalah. Ringan dan berat itu ditolong Allah atau tidak. Kalau ditolong tidak ada yang susah. Coba Rasulullah SAW hanya 23 tahun. Selesai itu Jazirah Arab dari zaman jahiliyah menjadi penuh kehormatan, kemuliaan, dan nyebar sampai sini. Hanya perlu 23 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena ditolong oleh Allah. Coba dengar doanya ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagits. Duhai Allah yang maha hidup, Al-Qayyum yang mengurus langit bumi ini terus-menerus sendiri, tidak perlu bantuan apapun, birahmatika dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Dengar, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Jadi Rasulullah tuh apapun yang dilakukan, dipikirkan, diucapkan, diperbuat, semuanya ingin dibimbing oleh Allah. Jadilah bagus semuanya. Jelas tidak nih? Adik-adik, nggak usah takut mau zaman seperti apapun. Katanya sebentar lagi ada robot yang mirip manusia. Ya, kalau udah takdirnya ada ya apa nggak apa-apa. Katanya sekarang ada AI. Tahu AI? Apa? Artificial Intelligence. Artinya ada sejenis teknologi yang pintar.
yang bisa kita nanya segala macam. Nanti akan kehilangan banyak pekerjaan. Nanti AI ini akan menggantikan. Udahlah, nggak usah takut. Kalau kita jadi ahli takwa, bakal ditolong dalam situasi apapun. Sesulit apapun, serumit apapun hidup ini, semodern apapun, secanggih apapun, gak ada masalah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Adik-adik sekarang robotnya itu udah canggih-canggih sekali. Oh, ya dengan AI ini bisa nih ceramah, wajahnya sama, suaranya sama, gerakannya mirip, padahal orangnya tidak. Hanya dengan mengandalkan foto, kemudian suara, direkayasa, juga ada sekarang di tipu-tipuan itu ya. Dagang apa? Dagang obat rematik, meninggal kira-kira pisan. Apalagi UAS itu ya, jadi dagang garam. Ya kan? Aduh, saya apa katanya jualan apa? Aduh, nggak kira-kira tipu ya. Seperti itu. Aduh, nanti bisa direkayasa. Jadi fitnah. Seakan-akan kita berbuat mesum. Direkayasa bisa. Jangan takut, ada Allah. Jangan takut dengan zaman secanggih apapun, semodern apapun. Semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Tugas kita jadi ahli takwa. Kalau saya difitnah, dibuatkan jadi ahli takwa, Allah yang akan membela kita, melindungi kita. Allah penguasa segala zaman, penguasa langit dan bumi. Makanya bahaya dalam hidup ini bukan zaman. Bahayanya adalah kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Dan pintunya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi harus jadi ahli takwa. Jadi ini penting sekali jadi ahli takwa tuh hadirin. Terkesan sekali dulu ada santri. Ini benar-benar ilmu ini pelajarannya dari santri. Jadi suatu saat di mihrab di Geger Kalong, masuk lewat dari mimbar menuju keluar lewat seperti ini. Nah, santri sedang ngobrol. Santri tidak tahu yang lewatnya AA. Terus dalam obrolannya itu masih kecil-kecil begini, SMP. Saya sih nggak boleh jadi kiai, kata guru saya. Gitu. Langsung Ate diam mendengar. Jadi mau ngapain kamu ke sini? Kata temannya. Saya sih tidak boleh bercita-cita jadi kiai, jadi ulama. Jadi mau jadi apa? Kata guru saya, kamu sih cukup jadi orang bertakwa. Masya Allah. Itu hebat, itu benar. Karena ingin jadi kiai, ingin jadi ulama, bagi adik-adik yang belum paham, sangat boleh jadi duniawi. Wah, kiai mah senang, dihormati, ke sana sini diundang, masuk TV. Jadi dalam benaknya ulama itu sebuah profesi. Makanya itu ulama, guru itu mengatakan, ben kamu nggak usah jangan pengen jadi ulama, karena belum mengerti arti ulama yang sesungguhnya. Kamu jadi orang takwa aja udah cukup. Benar. Karena kalau jadi orang takwa, dibimbing. Mau jadi apa? Allah yang menciptakan adik-adik ini. Allah tahu bakat adik-adik. Allah tahu kemampuannya. Allah tahu tingkat intelektualnya, IQ-nya. Allah tahu apapun tentang kita. Dan Allah yang paling tahu masa depan terbaik. Mungkin jadi ulama, mungkin jadi pengusaha, mungkin jadi apalagi dokter, mungkin jadi presiden, mungkin jadi jenderal. Terserah Allah. Yang penting bertakwa. Ini Ramadan. Jadi sendiri secara hati nurani semangat sekali nih. Ramadan ini kenapa? Karena dimudahkan oleh Allah menjadi ahli takwa. Dimudahkan dalam hal apa? Coba. Tadi sholat sunnah, tahiyatul masjid,
Pahalanya seperti sholat wajib. Kita sholat wajib barusan sholat subuh bisa 700 kali lipat. Bisa berlipat-lipat kalau kehusuannya meningkat. Sedekah satu butir kurma seperti memberi saum kita. Membaca satu ayat Quran luar biasa. Beda hitungannya. Jadi oleh Allah di bulan Ramadan ini seperti apa tuh, mega diskon, didiskon besar-besaran. Amalan dikit, pahalanya tuh besar. Kita berbuat sedikit kebaikan, besar sekali ganjarannya. Dan ampunannya juga bisa dihapus sampai ke jejak-jejaknya. Kan sekarang orang takut tuh dengan jejak digital katanya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengar dalilnya ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Jadi sama, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Jadi ada dua kata kuncinya nih. Yang paling penting sekarang kita sadar bahwa Ramadan ini bukan kebiasaan. Ramadan ini bukan rutinitas. Sekarang Ramadan. Seakan-akan ini sesuatu yang rutin saja. Bukan begitu. Ini Ramadan adalah perintah Allah. Ini Ramadan adalah karunia dari Allah. Ini Ramadan adalah pertolongan dari Allah. Jadi betul-betul yakin bahwa hadirnya Ramadan ini adalah karunia besar dari Allah untuk menyelamatkan, membahagiakan, memuliakan kita, dan yakin dengan janji Allah Ramadan ini dosa bakal diampuni, jejak-jejak digitalnya habis, pahala melimpah ruah, doa diijabah, hidup bisa sakinah, pertolongan Allah melimpah. Jadi lihat Ramadan ini, lihat sesuatu yang dahsyat sekali. Baru itu akan menikmati Ramadan. Tapi kalau Ramadan ya datang taraweh, ngaji secukupnya, kemudian buka, sahur, itu nggak ada apa-apanya. Harus pakai keyakinan ini nikmat dari Allah, ya. Dan wahtisaban. Artinya betul-betul niatnya ini semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Ini kuncinya nih, Dek. Jadi jangan sampai melakukan amalan tanpa meluruskan niat. Karena ada orang yang beramal, berbuat saja. Sedekah-sedekah, ke masjid-ke masjid, kemudian makan-makan, tidur-tidur, ceramah-ceramah, silaturahim, tidak boleh tanpa meluruskan niat. Karena niat itu adalah alamat. Jadi kalau mau sukses Ramadan ini, yang harus dilakukan adalah keyakinan bahwa ini nikmat besar dari Allah dengan segala janji dan jaminannya. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan harus betul-betul diniatkan mencari pahala dari Allah, mencari keriduan Allah, mencari apa yang Allah janjikan. Betul-betul hanya mengharap dari Allah. Itu intinya. Tidak banyak orang yang meluruskan niat. Banyaknya orang berbuat saja. Padahal ketika sahur, ya Allah, saya sahur. Semoga menjadi penguat ibadah saya untuk mengabdi padamu. Saya sahur karena Engkau, ya Allah. Tanya, ada yang pernah sahur meluruskan niat tidak? Wudu. Harusnya wudu benar-benar pakai niat. Ke masjid, ya Allah, saya menuju masjid rumahmu. Saya lakukan ini semoga Engkau ridho. Semoga Engkau terima setiap langkah ini, ya Allah.
Jadi benar-benar diberikan, dilakukan untuk Allah. Baca Quran. Ya Allah, saya niat membaca Quran karena Engkau. Engkau maha mendengar, Engkau maha memperhatikan. Jadikan setiap huruf yang hamba baca, betul-betul Engkau ridho. Sudah tidak pusing lagi tuh penilaian orang. Karena kita fokusnya setiap huruf menjadi jalan pendekat ke Allah. Ngaji, nyapu, nih masjid. Ya Allah, ini rumahmu. Saya niat nyapu, saya niat ngepel rumahmu, membersihkan rumahmu. Engkau maha melihat, semoga engkau ridho, ya Allah. Keren tidak begitu? Oh, keren sekali ya, Deden. Nikmat itu. Maaf ya, sini airnya kan dingin. Jadi nyoba tuh, mantap. Ya Allah, saya bersihkan tubuh ciptaanmu ini. Di hati, jangan di toilet. Pakai bicara. Jadikan semua ini membuat tubuh ini engkau sehatkan. Sehat supaya bisa mengabdi padamu. Enak sekali tuh hadirin. Misal kita akan sedekah. Ya Allah, saya beri kurma ini. Semoga engkau terima. Jadikan kurma ini menjadi jalan berbuka orang-orang yang memerlukan buka. Enak. Olahraga. Ya Allah, saya berjalan berolahraga. Semoga engkau catatkan jadi amal soleh. Agar tubuh titipanmu ini bisa lebih sehat. Supaya bisa mengabdi kepadamu. Enak itu hadirin. Kalau niatnya diluruskan, apapun yang kita lakukan, dan Allah tahu ini untuk Allah. Nanti Allah yang akan memberikan perlindungan, keselamatan selain dari pahala. Nah makanya tolong Ramadan ini, latihan yang terpenting adalah ihtisab. Bagaimana meluruskan niat dalam hal apapun. Termasuk nih datang ke sini ceramah. Ada orang, tidak ada orang, mau banyak, mau sedikit, mau hansip, mau jenderal yang dengar, mau presiden, mau rakyat, apapun yang dengar sama. Samanya apa? Samanya apa? Sama yang menilai ceramah ini adalah Allah. Kalau kita membeda-bedakan sedikit, banyak, ceramah di Istana Negara merasa keren. Ceramah di Astana Anyar merasa malu. Ya, tahu Astana Anyar adik-adik? Kuburan. Ceramah di kalangan para jenderal seperti keren. Ceramah di kalangan para hansip merasa tertekan. Ceramah di kalangan para dokter, waduh merasa terhormat. Ceramah di kalangan eh, petugas P3K sama. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Allah yang maha mendengar. Hanya Allah yang punya pahala. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Termasuk ini Bapak, Ibu, suami, istri kalau ngobrol. Ngobrollah karena Allah. Ya Allah, saya niat membahagiakan pendamping hidup saya karena Engkau. Dikasih bunga oleh Bapak tuh. Kata Ibu, ini metik dari yang hajatan ya. Gimana ngaku jangan ngaku, Pak, namanya juga. Iya. Iya, tadinya saya niat membahagiakan dan saya udah minta izin ngemodal dong, Pak. Kalau Bapak sakit hati kurang ikhlasnya. Kalau ngasih kurang dihargai, ya sudah nggak apa-apa. Kan Allah udah melihat niat kita. Nggak ada nanti sedih, sakit hati, kecewa, kesel, jengkel, marah-marah yang tidak pada tempatnya. Kalau niatnya mencari keridhaan Allah semata. Harus ingat ada Allah yang maha besar, penguasa semesta alam ini. Enak kalau hatinya selalu kepada Allah niatnya dan yang dilakukan karena Allah. Udah nggak akan capek hati ini. Kan capek itu karena berharap dari makhluk.
Capek itu capek hati ya, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi, ingin dihormati, ingin diberi. Nah, itu bikin capek hidupnya. Tapi kalau mencari keridhaan Allah, nggak ada capeknya. Senang aja hati ini. Begitulah ya. Baik, ada pertanyaan tidak nih? Hari Ahad, besok, pekan ini, Ahad bukan? Ahad depan, Ahad ini tidak ada kajian di Eko Pesantren 1, biasa datang. Nanti insya Allah ke depan ya, pekan pertama bagi teman-teman dan warga yang mau ikutan, pekan pertama subuhnya di sini nih, di Ekos 2, di Masjid Blue Mosque Darut Tauhid ini. Kalau nanti mau udahan, berharap bisa ditayangkan situasinya. Kemudian jam 10-nya di Eko Pesantren 1. Jadi yang mau nyubuh di sini, nanti di sini ada serabi ya di warung. Tuh kan, insya Allah ini nikmat sekali. Semalam itikaf di sini, rasanya mau tidur sayang ya karena enak, nggak tidur ngantuk begitulah. Alhamdulillah. Coba dicek namanya Eko Pesantren 2 apa? Kampung Nyampai ya, Parongpong. Luar biasa. Ini bawahnya Depik. Kemudian besok pekan kedua subuhnya di Al-Hakim, duhanya di Al-Azhar dan jam 10 besok mulai kajian kembali di Masjid Istiqlal. Jadi pekan pertama di Bandung, pekan kedua di Jakarta. Itu ritmenya. Terus ada yang nyeletuk pekan ketiga, keempat di mana? Rahasima ya. Insya Allah sepulang dari Istiqlal bagian tugas di Masjid Darut Tauhid di Australia di Perth. Begitulah karena itu juga amanah ya. Baik, kita akan buka tanya jawab Pip. Ada yang mau nanya dari masjid? Nggak usah lah ya. Jangan mempersulit orang lain. Pip, ada bisa nggak dibaca? Pip kasihan sana sini udah kedinginan. Oh ya, Apip, ada jamaah yang ngasih hadiah umroh buat Apip. Alhamdulillah. Karena lihat Afif, pada jarang kelihatan di medsos, tapi kelihatan pak pikpak. Jam 4 tadi udah naik motor, bawa kamera 2, ya. Boncengan, nyiapin dari pagi. Allah maha melihat. Tiba-tiba digerakkan seorang hamba. Itu katanya Afif, kalau mau umroh nanti diongkosin. Tuh kan, Afif, Alhamdulillah gitu. Sibuk karena komputer gimana? Ada yang nanya tidak boleh emosi ya. Jadi begitu AA menyampaikan ini supaya jangan sampai kita lalai dari mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk niat. Ini kuncinya ya. Karena kita akan memperbanyak amal ini. Tapi tidak jarang kita taraweh tidak jelas niatnya. Baca Quran tidak jelas. Bulatkan dulu niatnya. Sampai ya Allah. Itu tuh zikir ya. Jangan lupa meluruskan niat itu zikir. Dan zikir yang sangat penting dibanding amal itu sendiri. Niat ini menjadi ruhnya. Innamal a'malu. Jadi justru kalau kita tidak pakai niat ini. Bisa bukan untuk Allah ini. Ceramah ini bisa bukan untuk Allah. Ini sejam bisa nggak ada apa-apanya. Bersepeda nih dari Geger Kalong ke sini kemarin ngabuburit. Udah mah haus ya, capek. Kalau tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, pahala itu cuma dapat capeknya. Ibu hamil. Berapa bulan, Bu? 11 bulan? 9 bulan. Yang 11 siapa ya? Hamil 9 bulan. Enggak diniatkan.
itu nggak ada pahalanya itu. Bapak membanting-banting tulang, meras-meras keringat, kerja pontang-panting, nggak jelas niatnya, nggak ada pahalanya itu, nggak ada pahalanya. Kayak ngirim paket gitu aja, nggak kasih alamat, kemana sampainya? Harus ini zikir yang sangat-sangat penting. Selalu meluruskan niat dari apapun yang kita lakukan, mencari keridhaan Allah, mencari pahala akhirat di sisi Allah. Boleh ingin pahala itu makin besar pahala, artinya makin disukai oleh Allah. Ya, jangan menghitung-hitungan, enggak, mencari pahala itu bagian dari keikhlasan. Saya mau sedekah kurma supaya setiap yang makan saya dapat pahala. Lakukan. Itu bagian dari keikhlasan. Mencari pahala itu jelas. Dari Allah itu adalah ihtisab. Itu adalah ihtisaban. Itu bagian dari diterimanya amal. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semangat meluruskan niat akan berubah hidup kita. Karena banyaknya kejengkelan, sakit hati, kecewa, kesal, marah-marah, dendam. Semua itu dari memang tidak niat mencari keridhaan Allah. Orang yang kurang ikhlas itu ya akan banyak gelisah ya. Karena takut tidak sesuai dengan harapannya. Ini kemarin ketika meresmikan masjid ini karena memang ngejar Ramadan pertama. Kan kita pesan untuk penutup depan belum datang ya. Ini yang belum, nggak apa-apa, lakukan aja ya. Tapi ini masjidnya belum sempurna, nggak apa-apa. Nanti kalau hujan itu airnya masuk, ya pakai payung ya. Tidak rumit ya. Jangan dibuat ribet. Kita sudah pesan, tapi belum datang ya, belum waktunya lah ya. Tidak usah pakai emosi, jalanin saja. Tidak harus serba sempurna sekaligus. Karena kita niatnya juga membangun masjid ini mencari keridhaan Allah. Enak, enak coba ya luruskan niat. Sebentar aja, asal dilurus-lurus. Karena kita sering mengajarkan, ayo zikir, ayo zikir. Yang kebayang oleh kita kalau zikir itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu benar. Tapi zikir itu pun bisa tidak diterima Allah. Kalau niatnya untuk diakui orang sebagai ahli zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi hatinya tuh bukan ingat Allah, tapi ingat orang. Maaf ya, imam. Kalau tidak serius mencari ridho Allah, ini imam bisa berantakan. Apa niatnya? Ingin pamer suaranya yang merdu, lagamnya yang mirip dengan Imam Masjidil Haram. Ada yang ngotot pengen jadi imam karena ingin diakui orang bagaimana lagamnya itu lagam yang seperti Imam Masjidil Haram. Ada yang ingin pamer kesempurnaan tahsinnya. Jadi selama ngimamin tuh yang kebayang tuh sempurna tahsin. Ada yang ingin pamer merdu suaranya. Jadi nggak ingat ke Allah. Ar-Rahman. Ada yang ingin pamer khusyuk. Wa bi ayyi rabbikuma pura-pura nangis ya supaya orang lain tahu ini imam khusyuk. Jadi bisa acting itu ngimamin tuh. Bisa nggak ingat Allah sama sekali. Dan selain nggak ada pahalanya, Allah bisa murka. Padahal ngimamin. Padahal 1 juz sekali ngimamin. Jadi kalau mau belajar zikir, di antaranya adalah belajar meluruskan niat. Bagaimana supaya ikhlas? Satu, latihan untuk tidak usah ingin diketahui orang. Ya, boleh ada yang diketahui, boleh, tapi memperbanyak amalan rahasia. Aslinya ya, aku tadi nyoba ya, sholat tahajud di sini. Ini kan di belakang banyak santri. Terus saya pindah ke dalam mihrab tahajud. Beda.
Ada santri perasaan lagi diliatin santri, padahal santri lagi tidur. Beneran ngaji. Tadi lagi pada itikaf kan semalam, sana ngaji situ ngaji. Saya juga ngaji di sini. Ada tuh rasa tuh. Ini santri lagi memperhatikan, bisa bisa rada acting tuh ngaji. Tapi ya kita tidak mungkin sembunyi seumur hidup ya. Jadi ada yang kelihatan, tapi jaga niat. Karena kalau ada orang, tidak ada orang, beda, itu ciri bahwa kita itu karena orang. Jadi kalau ada orang jadi bagus ibadah kita, berarti karena orang. Makanya adik-adik ini hati-hati yang sebelahan dengan AA. Kalau lagi ngemakmum, bisa ngerusak tuh karena A juga sebelahan sama guru tuh kalau lagi sholat tuh jadi lebih soleh. Allah, takut ketahuan jelek. Iya, makanya ciri kedua, kalau orang ikhlas, ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang jadi bagus, tidak ada orang tidak bagus, sholatnya, ngajinya, berarti karena orang. Dua tuh. Tiga, ciri orang yang kurang ikhlas itu kalau dipuji semangat, tidak dipuji, tidak semangat, dicaci, patah semangat. Nah, kalau orang ikhlas, dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami. Halo? Ini penting ini. Rasa-rasain. Kalau kita merasa dipuji, wah semangat, nggak ada yang muji. Jadi nggak semangat, dihina, jadi patah semangat. Berarti kita karena makhluk. Empat, jangan ingin dihargai. Nggak usah pengen diperlakukan spesial. Yang jadi ustadz, misalkan, saya beli ke warung. Saya Ustadz Darul Tauhid, kalau bisa didiskon. Apa-apaan? Justru Ustadz ngasih dong. Sama pedagang minta diskon. Saya juga pernah, Deng. Tapi nggak usah pakai profesi. Bilangin, kata Agim, diskon. Enak aja. Nggak boleh kita ingin diperlakukan spesial hanya karena kita punya, misalkan punya hafalan, punya posisi di dalam ibadah. Jangan, jangan, jangan. Dah, lempeng aja. Enak sebetulnya hidup lempeng-lempeng tuh, ya. Asli, ya. Kemarin ujian Pak Anies waktu ke sini kan ketika datang, wah dihormati orang. Nah itu Pak Aniesnya sendiri nggak biasa aja ya. Tapi sebetulnya itu ujian bagi siapapun kalau dihormati, diperlakukan spesial. Karena apa? Karena jadi merasa diri itu bisa jadi merasa mulia. Padahal di sisi Allah belum tentu kita ini mulia. Ingat waktu dulu nasihat dari guru ya. Pokoknya kalau kita lagi dielu-elukan orang, lu siapa? Lu siapa? Bukan gitu ya. Dielu-elukan doa, dihormat. Hormat kata guru begini. Ingat apa yang Allah tahu tentang dirimu. Aib-aib yang Allah tutupi. Makanya orang menghormati kita, kita sibuk ingat aib dan dosa sendiri yang ditutupi Allah. Yang kalau dibuka, pasti orang itu tidak mau menghormati kita. Dan yang terakhir, supaya belajar ikhlas, jangan ingin dibalas budi, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain terima kasih? Perlukah kita maksa supaya orang lain tahu kebaikan kita? Gimana kalau tidak dihargai? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang pasti Nabi aja ada yang tidak menghargai, ada yang memusuhi, ya gak apa-apa. Tugas kita bukan nyari orang suka ke kita. Bukan. Tugas kita adalah apa yang kita lakukan diterima oleh Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segalanya. Demikian sahabatku sekalian, semoga Allah menerima saum kita, sholat kita, amal-amal kita. PR-nya adalah selalu luangkan waktu untuk memeriksa niat, meluruskan niat, mengevaluasi niat.
memperbaiki niat di awal, di tengah, bahkan di akhir. Ya, bolak-balik ini harus diperbaiki lagi. Karena di awal ikhlas, di tengah bisa kurang ikhlas. Di tengah awal ikhlas, di tengah ikhlas, sesudahnya malah ada yang muji jadi kurang ikhlas lagi. Jadi harus dijaga sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelumnya banyak roja. Ketika sedang beramal, roja dan khauf, harap dan takut. Tapi sesudah beramal, khauf, takut. Allah menghapus apa yang kita lakukan. Terima kasih sahabatku yang baik. Sampai jumpa di Istiqlal pekan depan ya. Insya Allah. Jam 9, jam 10. Bagian jam 10. Tapi sebelumnya sudah ada ulama lain. Demikian subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik.